Selamat malam dan selamat hari Sabat. Tanpa terasa, kita bersama-sama dalam satu pekan bersama dengan hamba Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea, dalam belajar Alkitab interaktif online. Sudah tentu begitu banyak berkat yang luar biasa sepanjang pekan ini. Kita terima dari Tuhan melalui pembahasan-pembahasan yang sangat menarik. Dan sudah tentu pada malam hari ini adalah merupakan malam yang terakhir bersama-sama dengan kami dan juga hamba Tuhan Pendeta Rindu Hutapea. Mudah-mudahan setiap pembahasan dari malam ke malam memberikan kekuatan rohani kepada kita semua yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Selatan, Jakarta, Surabaya, Jogja, Jawa Tengah, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Biarlah berkat sorga senantiasa menjadi milik dan bagian kita semua. Pada malam hari ini, Saudara Boy, kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena kita berada dalam suasana hari Sabat. Sekali lagi, selamat hari Sabat untuk kita semua. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh saudara-saudara para peserta pada malam hari ini, silakan di-chat ke kolom Facebook, YouTube, dan aplikasi Zoom. Pada malam hari ini, satu judul yang sangat menarik yang akan kita pelajari tentang keselamatan. Keselamatan ya, kita semua rindu untuk diselamatkan. Namun, sebelum kita tiba kepada pembahasan, doa akan dipimpin oleh Saudara Boy. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, juga puji syukur kami panjatkan pada malam hari Sabat yang suci ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau sudah pimpin kami panjang satu minggu pekerjaan kami, hingga tiba pada hari Sabat yang suci ini, kami boleh dapat berkumpul bersama-sama melalui media online ini untuk mengikuti belajar Alkitab interaktif online kami ya Bapak. Kiranya Engkau berkati hamba Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea, yang akan menyampaikan pembahasan yang luar biasa pada malam hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau urapi dia, agar dia boleh dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, dan banyak jiwa-jiwa dapat diselamatkan ya Bapak. Berkati peralatan yang kami gunakan, agar semuanya itu boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jawaban akan diberikan pada malam hari ini dengan bersamanya pembahasan dengan judul Keselamatan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea. Selamat malam semuanya. Senang dan bahagia malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Pendeta Kanajo, terima kasih Saudara Boy yang sudah bersama-sama dengan kita selama 1 minggu. Yang mulai hari Minggu yang lalu sampai malam ini kita bersama-sama. Tetapi minggu depan ada, tapi bukan kita lagi, ada yang ambil bahagian lagi yang bersama-sama ya. Terima kasih atas kebersamaan ini. Dan salam kasih dari Tuhan yang mengasihi kita pada malam hari ini untuk umat-umat Tuhan di Kupang, ya di Bali, di Kalimantan, di Sumatera dan di Jawa. Luar biasa malam ini kita bisa bertemu kembali lewat Zoom ini. Baik, malam hari ini ada 2 pertanyaan. Baik, pertanyaan yang pertama ialah dari Saudara Bakara Anggi Purba. Ya, Saudara Bakara Anggi Purba. Saya mau tanya, apakah iman dan kepercayaan itu setara? Nah, apakah iman dan kepercayaan itu setara, artinya sama? Nah, bagus sekali pertanyaannya ini. Nah, saya akan jawab melalui firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Ya, dalam Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai 19 dikatakan begini. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah,
Selanjutnya, engkau percaya bahwa hanya ada satu Tuhan saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Artinya apa? Artinya orang percaya belum tentu beriman. Ingat, setan juga percaya, tapi mereka apa? Gemetar. Mereka takut. Bahkan mereka percaya, tetapi mereka apa? Tidak menurut kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, orang percaya belum tentu beriman, tetapi orang beriman pasti percaya dan dibuktikan melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatannya atau penurutannya. Jadi, orang beriman dan orang percaya boleh dikatakan pasti ada bedanya. Inilah bedanya. Orang percaya belum tentu beriman, tetapi orang beriman pasti percaya dan dia buktikan itu melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatannya. Sesuai dengan jawaban Alkitab dalam kitab Yakobus pasal yang kedua tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan daripada saudara Anggun Bakar. Baik, apalagi pertanyaannya? Pertanyaan ini disebut ke siapa? Apakah Yesus itu manusia? Karena seringkali saya dengar bahwa Yesus datang ke dunia serupa dengan manusia, anak manusia. Tolong penjelasannya. Wah, menarik sekali ini pertanyaan ini. Apakah Yesus itu manusia? Baik, kita akan lihat dan kita akan baca firman Tuhan. Apakah Yesus itu manusia? Nah, jawabannya ada, kita buka dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nah, sekarang ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Maria mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Dan dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Berarti karena lahir dari kandungan Maria berarti dia manusia. Kan? Tidak mungkin Maria melahirkan yang bukan manusia. Ya. Jadi Maria akan mengandung itu atas karunia Allah yang diberikan Allah kepada dia. Dan disebutkan juga nama. Selanjutnya kita lihat. Lalu kemudian Lukas pasal 1 ayat 34 mengatakan, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jadi Maria itu akan mengandung, tapi tidak ada suaminya. Bagaimana dia bisa mengandung? Ingat tadi, adalah oleh karena kasih karunia Allah. Artinya, anak dalam kandungannya itu bukan hasil dari pernikahan antara laki-laki dan perempuan, karena dia belum punya suami. Tapi Allah memberikan kasih karunia kepada dia. Kita lanjutkan. Jadi Allah memberikan melalui siapa? Melalui akan malaikat Gabriel menjelaskan kepada Maria bahwa anak itu lahir dari dia, tapi anak itu siapa? Allah, anak Allah. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat memberikan pengertian kepada saudara yang bertanya tersebut. Kalau masih kurang jelas, boleh ditanyakan lagi melalui chat ataupun melalui Facebook. Terima kasih. Malam hari ini kita akan belajar dan lanjutkan pelajaran kita yang sangat perlu, yang sangat penting bagi semua manusia, itu mengenai keselamatan. Bagaimana kita sebagai manusia memperoleh keselamatan? Semua manusia ingin selamat. Saya percaya itu. Karena kalau kita lihat sekarang ini kondisi kita, keadaan kita, dunia ini bukan lagi tempat yang aman, bukan lagi tempat yang tenang, hanya karena satu virus, yaitu virus corona. Baik, keselamatan adalah penyelamatan manusia dari akibat-akibat dosa. Malam pertama, malam kedua sudah kita pelajari. Semua penderitaan, kematian, penyakit itu oleh karena akibat dosa.
Baik. Terutama kelepasan dari dosa dan kematian kekal melalui penebusan Yesus Kristus. Jadi ada jalan keselamatan. Dosa harus diakhiri dan mengakhiri dosa itu melalui penebusan, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat, ya, ada seorang bernama Fanny J. Crosby. Lahir dari orang miskin, orang tuanya, bapaknya namanya John, dan ibunya namanya Mercy Crosby. Umur 6 minggu, ia terkena flu, dan matanya mengalami peradangan. Ketika dibawa ke dokter, terjadi malpraktek yang membuat matanya buta seumur hidup. Wah, sudah miskin, lalu kena malpraktek lagi, dan dia akhirnya matanya buta seumur hidup. Luar biasa pengalaman ini. Tetapi Fanny Crosby ini adalah seorang yang luar biasa. Ya, mengapa saya katakan demikian? Oleh karena dia menulis beberapa lagu-lagu yang menggambarkan walaupun dia buta, tetapi dia dapat memberikan satu pengalaman hidup, di mana pengalaman hidup itu dituliskannya oleh syair-syair lagu yang begitu luar biasa. Dan yang hebatnya lagi, dia tidak pernah menuntut dokter yang melakukan kesalahan malpraktek itu kepada dia. Tapi apa yang dia tulis, inilah kata-kata, salah satu kata-kata yang dituliskan gini. Janganlah lewatkan aku, ya penebusku. Dengarkanlah seruanku, janganlah lalu. Artinya dalam keadaan buta, dia membayangkan bahwa ada juru selamat, dia tidak bisa lihat. Dia tidak bisa lihat, makanya dia katakan, janganlah lewatkan aku, ya penebusku. Dengarkanlah seruanku, janganlah lalu. Yesus, Yesus, dengarlah seruku. Waktu menjemput umatmu, ingatlah aku. Jadi Fanny Crosby yang buta ini, dia percaya bahwa the Savior, Juru Selamat itu akan datang untuk menjemput. Dan dia katakan, jangan lewatkan aku. Waktu menjemput umatmu, waktu menjemput saudara nanti, Fanny Crosby yang buta ini, dia juga mau ikut diselamatkan. Wah, saudaraku, kalau Fanny Crosby yang buta ini rindu untuk diselamatkan saat juru selamat itu datang, saya percaya saudara pun mau dan rindu untuk diselamatkan saat juru selamat itu datang untuk menyelamatkan kita orang berdosa ini. Baik, siapa yang rindu untuk diselamatkan? Nah, saya rindu tapi rindu selamat. Saya rindu tapi rindu ke sorga, saudaraku. Saya yakin dan percaya kita semuanya juga mau diselamatkan. Sudah terlalu banyak penderitaan, kesusahan yang kita alami di dunia ini. Maka kerinduan kita ialah kita untuk diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan, orang-orang Kristen tidak boleh bersifat statis. Ya, jika Roh Kristus diam di dalam mereka, maka mereka akan mengalami proses perubahan. Ingat tadi, Fanny Crosby itu dia buta, tapi dalam pengalaman hidupnya, dalam proses pertumbuhan imannya, dia mengalami satu pertumbuhan iman. Walaupun matanya buta, tapi rohaninya, imannya dijamah, dan dia mau menerima akan kuasa Tuhan untuk menuntun dia percaya dan beriman kepada firman Tuhan yang dia terima. Baik, ada lagi lagunya. Ya, ini Fanny Crosby lagunya. Betapa senang aku kabarkan hal tebusan darah Yesus. Rahmatnya yang penuh kasihan, jadikan aku miliknya. Nah, ini satu kata-kata yang di mana dia seorang buta, tapi dikatakan betapa senang aku kabarkan. Dia mau mengabarkan, walaupun dia buta. Hal apa? Hal tebusan darah Yesus. Dan di ayat yang selanjutnya dikatakan, aku sudah ditebus oleh darahnya. Aku jadi milik Yesus selamanya. Wah, luar biasa, saudara. Yesus yang menyelamatkan dia itu. Dia katakan, aku jadi milik Yesus selamanya. Ya, selamanya. Kenapa?
karena dia memiliki akan iman. Dikatakan rahmatnya yang penuh belas kasihan, jadikan aku miliknya. Memang hanya karena belas kasihan Tuhan, kita memperoleh keselamatan yang diberikan kepada kita melalui tebusan darahnya. Baik, oleh sebab itu, jadi Fanny Crosby yang buta, yang susah, dan dikatakan ayat 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Jadi, walaupun tubuh saya ini semakin tua, semakin lemah, tetapi iman seharusnya semakin kuat, semakin bersemangat. Oleh karena apa? Manusia batinia kita dibaharui dari hari ke hari. Seperti pengalaman daripada Fanny Crosby itu, yang dikatakan, aku sudah ditebus. Orang-orang yang memiliki pengharapan, ditebus dan diselamatkan, selalu memiliki satu pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Sama seperti ratapan pasal 3 ya, dikatakan kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Ini yang kita lihat. Ya. Tidak tawar hati. Tidak apa? Tidak kecewa. Fanny Crosby tidak kecewa, tidak blame itu dokter yang malpraktik tersebut. Tapi dia menunjukkan bagaimana dia seorang percaya, seorang beriman, dan memiliki keyakinan yang pasti, keselamatan yang diberikan kepadanya. Oke, dan kita semua di sini, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Artinya, saat kita percaya, saat kita menerima, kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak. Kenapa? Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Wah, semakin besar. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pengalaman Musa saat dia dekat dengan Tuhan, saat dia datangi oleh Tuhan, oleh kuasanya di Bukit Sinai itu, apa yang terjadi? Wajahnya bersinar, saudara. Kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, seperti Nabi Abraham, ya, dia pun memiliki kedekatan dengan Tuhan, bahkan dikatakan bersahabat dengan Tuhan. Demikian juga Nabi Nuh. Inilah gambaran orang-orang yang senantiasa menggambarkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Apakah itu hanya zaman dahulu kala? Tidak. Sekarang pun kalau kita datang dekat di hadirat Tuhan, kuasa Tuhan diberikan kepada kita, dan kita memperoleh akan kemuliaan Tuhan itu oleh karena Roh-Nya yang menuntun kita dan memberkati kita. Nah, kisah kepala penjara di Filipi. Ada satu pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, dalam kisah pasal 16 ayat 19 sampai 40, di kota Filipi daerah Makedonia merupakan salah satu tujuan Rasul Paulus untuk rekannya Silas dan Plan dalam misi mereka. Apa yang terjadi di sana? Mereka masuk penjara, mereka ditangkap, masukkan dalam penjara. Nah, dikatakan seperti halnya di tempat lain, kota ini, Paulus juga mendapat tantangan dari orang yang tidak suka akan pemberitaan Injil. Bahkan mereka ditangkap dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang terjadi dalam penjara tersebut? Kita akan lihat. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Wah, jadi mereka masuk dalam penjara yang paling tengah, dikatakan membelenggu kaki mereka dipasung. Jadi mereka tidak bisa bergerak apa-apa. Nah, apakah keadaan ini membuat mereka tawar hati? Apakah keadaan ini membuat mereka kecewa? Nah, kita lihat. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah.
Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Wah, luar biasa ini. Saat orang yang sudah percaya ini, orang yang sudah di pihak Tuhan, memiliki akan keyakinan iman kepada Tuhan yang menyelamatkan mereka. Mereka memberitakan itu ke orang lain. Apa yang terjadi? Walaupun mereka dibelenggu, dimasukkan dalam penjara, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi ini, apa yang Tuhan buat? Terjadi gempa. Ya, gempa yang hebat. Bahkan dikatakan sendi-sendi penjara itu goyah. Saya pikir saudara-saudaraku pernah mengalami gempa. Ya. Pernah mengalami gempa. Dan gempa itu apa yang terjadi? Bisa saja runtuh bangunannya. Tapi tidak runtuh bangunannya. Hanya dikatakan apa yang terjadi? Penjara itu goyah. Dan apa? Selanjutnya pintu penjara terbuka. Dikunci saudaraku. Tapi kuncinya terbuka. Ya. Saya tidak tahu berapa lapis pintu yang, tapi dikatakan terbuka semua pintu, kan dikatakan terbukalah semua pintu, berarti tidak hanya satu pintu, ada beberapa pintu yang terbuka pada saat. Dan sesudah itu bukan hanya pintu terbuka, tapi belenggu, ya, belenggu yang di tangan mereka dan di kaki mereka terbuka, saudara. Wah, saya bisa bayangkan pada saat itu orang-orang dalam penjara kesempatan mereka untuk melarikan diri. Tetapi mereka tidak melarikan diri. Karena mereka tahu ini gempa bukan gempa biasa. Ya. Bukan gempa biasa. Ya. Ada kuasa yang datang di sana untuk menunjukkan sesuatu yang di luar kebiasaan sehingga mereka pun tidak berani untuk keluar. Karena kuasa itu, kuasa yang luar biasa dan dahsyat. Apa akibatnya, saudaraku? Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Saya bisa bayangkan dia melihat pintu penjara sudah terbuka. Pikirannya dia, semua tawanan atau sebelum penghuni sudah lari. Daripada saya harus mempertanggungjawabkan ini semuanya, lebih bagus saya bunuh diri. Ya. Karena dikatakan apa? Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Apa yang terjadi, saudaraku? Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Wah. Jadi Paulus lihat bahwa penjaga penjara itu ambil pedangnya, mau menghunus kepada dirinya. Paulus mengatakan, jangan lakukan itu. Ya, jangan celakakan dirimu. Sebab apa? Sebab kami semua ada di sini. Wah, kepala penjara itu pun terkagum-kagum, kok bisa mereka tetap ada dalam penjara, sementara kesempatan buat lari untuk mereka ada. Apa akibatnya? Kata kepala penjara itu, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Karena dia tahu ini bukan hal yang biasa. Itulah sebabnya kepala penjara itu datang bertanya kepada Paulus, mengatakan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya, supaya aku selamat. Karena ini satu hal yang luar biasa yang terjadi ini. Apa jawaban Paulus? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu mendengarkan satu panggilan kepada dia oleh Paulus yang mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Luar biasa, saudara. Keselamatan itu datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan keselamatan itu bukan hanya kepada dia, tetapi kepada keluarganya, kepada seisi rumahnya. Apakah saudara mau selamat sendiri? Saya memiliki, Tuhan berikan karunia kepada kami 2 orang anak, 2 menantu. Saya sering berdoa kepada Tuhan, Tuhan selamatkan anak-anakku,
selamatkan anak menantuku. Kami semua mau diselamatkan. Doa saya kepada Tuhan. Saya percaya saudara pun memiliki kerinduan yang sama. Jangan hanya kita yang selamat. Saudara bisa bayangkan kalau saudara selamat, tetapi anak-anak saudara, ya istri saudara tidak selamat. Itu berpisah untuk selama-lamanya, tidak pernah bertemu lagi. Oleh sebab itu pada malam hari ini, kesempatan buat kita untuk menerima dan percaya, ya, dan percaya. Ini satu kesempatan yang saudara bisa terima, saudara bisa gunakan bila mana saudara mau percaya dan seperti kepala penjara itu. Baik, dalam 1 Yohanes 4 ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia ini, supaya kita hidup olehnya. Jadi keselamatan itu, Allah mengutus Yesus, supaya kita apa? Supaya kita hidup. Oleh karena, melalui kehidupan yang Yesus berikan kepada kita akan memperoleh keselamatan. Dan mengapa? Tadi malam sudah sebutkan ayat, karena ini ayat yang sangat penting, yang sangat perlu saudara terima dalam kehidupan saudara. Dalam Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapa Dia? Yesus. Sekali lagi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudaraku, saya banyak berteman dengan teman-teman, ya, dan mereka ingin selamat. Tapi bagaimana caranya selamat? Oh, harus bikin ini, bikin itu, dan sebagainya. Apakah itu menjadi mereka selamat? Belum tentu, Pak, katanya. Jadi mereka tidak tahu juga pasti selamat atau tidak. Tapi ini, apa yang kita pelajari dan apa yang kita baca ini jelas ada keselamatan di dalam Yesus. Kan dikatakan di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berarti hanya satu, the only one. Hanya satu, tidak ada yang lain. Malam hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mengenal nama ini. Baik, Roma 6 ayat 23, ayat 32. Terpisah dari Allah, manusia memiliki tubuh maut. Karena upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita berdosa, kita harus mengalami kematian, tapi kasih karunia Allah, ya, hidup kekal. Allah tidak mau kita mati selama-lamanya. Allah tidak mau kita binasa. Ya, tidak mau kita binasa. Makanya diberikan solusi, jalan untuk kita bisa hidup selama-lamanya. Untuk selamat dari dunia yang berdosa ini. Dan hanya satu yang bisa menyelamatkan. Itulah yang kita sudah baca. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa? Oleh karena memang semua manusia sudah berdosa. Tapi semua manusia yang mau percaya dan mau menerima, Tuhan tidak pernah tolak. Tuhan tidak pernah, kecuali kita menolak. Kecuali kita tidak mau percaya. Ya. Allah mau menerima, Allah mau menyelamatkan. Ya. Bahkan Fanny Crosby yang buta itu pun, ya, kita akan pelajari hari-hari selanjutnya. Tuhan tidak akan membiarkan dia buta. Tuhan akan memberikan. Karena pada waktu Yesus di dunia ini pun dia menyembuhkan orang buta. Jadi pada waktu Yesus datang nanti kembali ke dunia ini, dia tidak akan membiarkan Fanny Crosby yang percaya kepadanya ini. Dia tidak akan biarkan dia buta. Baik. Roma 5 ayat 18 sampai 19.
Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Pelanggaran siapa itu? Pelanggaran Adam, ya, pelanggaran Adam atau demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi Adam yang berdosa, kita semua berdosa. Ya. Akibat dosa Adam kita semua berdosa. Tetapi dikatakan di sini oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh perbuatan oleh hidup. Siapa itu? Yaitu Yesus. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi kalau saudara mau dibenarkan, kalau saudara mau menerima kelepasan dan dosa itu diampuni dan kita dibenarkan. Ada satu pelajaran, orang berdosa itu dibenarkan, diampuni dan dikuduskan. Ya, dibenarkan, diampuni dan dikuduskan. Itu prosesnya. Dan bagaimana itu? Melalui apa yang kita pelajari. Melalui satu orang, semua orang bisa menjadi orang benar. Baik. Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Makna ayat ini ialah, oleh karena kutuk dosa itu, Yesus harus mati di kayu salib. Tapi dia bukan orang terkutuk. Sekali lagi, dia mati di kayu salib, tapi bukan dia orang terkutuk. Tapi karena kutuk dosa yang ditimpakan kepadanya. Baik, ini saya dapat memberikan gambaran. Dalam kitab Perjanjian Lama, kalau orang berdosa, zaman dahulu itu harus membawa domba sebagai kurban dosanya itu. Lalu waktu dia membawa kurban itu kepada imam, lalu dia harus meletakkan tangannya kepada kepala domba itu. Lalu kemudian imam memberikan apa? Pisau kepada orang berdosa. Lalu digereklah leher domba itu. Darahnya itu. Mati domba tersebut. Siapa yang berdosa? Apakah domba itu? Bukan. Manusia yang membawa domba itu, dia yang berdosa. Tapi harus ada korbannya. Harus ada korbannya. Seolah-olah domba itu yang terkutuk. Tetapi, sekali lagi, domba itu hanya menanggung dosa. Demikianlah Yesus ya sebenarnya. Terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Terkutuk karena dosa. Dosa manusia yang ditimpakan kepadanya. Karena kutuk dosa itu ditanggung oleh Yesus di salib tersebut. Tapi ingat, sekali lagi, tapi ingat bahwa Yesus mati di kayu salib sebagai manusia. Allah tidak pernah mati. Ingat, waktu yang lalu saya sampaikan, Yesus mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggal? Artinya kemanusiaan dengan kealahan berpisah. Padahal Allah tidak mati. Manusia yang harus mati untuk menebus manusia yang berdosa. Akibat dosa saudara dan dosa saya, dia harus mati. Kelihatannya seperti orang terkutuk, tapi dia bukan orang terkutuk. Tapi karena kutuk dosa yang ditanggungkan kepadanya untuk menanggung dosa saudara dan saya. Baik. Ibrani 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, Yesus, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Oleh karena kasih karunia Allah ia mengalami maut. Nah, saudaraku, ini menjelaskan kepada kita. Bahkan dia dikatakan pada saat tertentu dia lebih rendah daripada malaikat. Saat kapan itu? Saat dia turun ke dalam dunia ini. Saat dia lahir tadi apa? Dari lahir dari kandungan Maria sebagai manusia, tetapi ingat
bukan karena hasil pernikahan Maria dengan pria yang lain, Yesus lahir. Bukan. Karena Allah yang ada di dalam dan harus menjelma jadi manusia. Inilah yang dinyatakan di sini. Baik, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa. Ya. Siapa dia? Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Wah. Jadi dosa-dosa apapun yang saudara lakukan, kalau saudara mau menerima dia akan tanggung itu. Dia akan terima itu. Supaya apa? Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itulah jalan yang Tuhan berikan kepada saudara untuk menyelamatkan saudara, untuk menebus saudara. Cara Allah itu ajaib. Cara Allah itu luar biasa. Bayangkan kita manusia berdosa ini. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir secara manusia ya, lebih gampang sebenarnya. Yang matikan saja itu Adam dan Hawa, bunuh aja itu Adam dan Hawa, binasakan itu, ganti lagi manusia yang lain. Daripada harus begini, Allah harus menanggung penderitaan. Tapi itulah ajaibnya kasih Tuhan itu. Dia maha kasih. Dan salah satu tuduhan setan ialah Allah itu kejam. Nah sekarang Allah mau menunjukkan dia bukan kejam. Siapa yang kejam? Setan kejam. Dia bunuh Yesus di kayu salib itu. Dia berteriak-teriak, salibkan dia. Tapi Yesus hidup. Dia bangkit, dia hidup kembali. Itu. Waktu Yesus mati di salib setan, wah, saya pikir dia senang, bahagia dia. Tetapi Yesus bangkit. Yesus bangkit. Allah tidak membiarkan dia. Karena tujuan Allah ialah untuk menyelamatkan manusia. Baik, Kisah pasal 3 ayat 19 dan 20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Siapa yang menghapuskan? Yesus Kristus. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula untuk diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini ada himbauan, ada ajakan kepada kita. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Hanya orang yang sadar dan orang yang mau bertobat, dosanya dihapuskan. Dan siapa yang menghapuskannya? Siapa yang mengampuninya? Inilah, yaitu yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Dialah yang sama seperti domba itu harus mati. Dialah yang memberikan menanggung kesalahan itu. Yesus menanggungnya. Baik, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Ya. Yang menjadi pertanyaan, maukah kita tinggal dalam Kristus? Maukah kita menerima dan tinggal dalam Kristus? Karena dia sanggup memberikan kepada kita kuasanya, melindungi kita, memelihara kita, menjaga kita untuk dapat bertahan, untuk dapat diselamatkan. Karena hanya dengan kuasa itu kita dapat diselamatkan. Baik, sekarang. Bukan besok, jangan tunggu besok. Sekarang, ya, kita yang ada dalam Kristus ini, tetaplah di dalam Dia. Tetaplah dalam Dia. Supaya apa? Supaya kita tetap dilindungi. Karena hanya seperti rumah ini, saya di rumah ini sekarang ini, tinggal di rumah ini. Saya tidak di luar. Kalau saya di luar sana, bisa kena angin, masuk angin. Tapi di rumah ini, kita pun hanya orang yang di dalam Kristus yang dapat perlindungan daripada Kristus. Baik. Efesus pasal 28, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi iman itu kita miliki
terima Yesus, percaya kepada Dia, tinggal di dalam Dia, itulah iman kita. Ya. Itu kasih karunia. Kasih karunia kita diselamatkan. Dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya. Malam hari ini satu malam di mana saya sendiri merasakan bagaimana kasih karunia Tuhan itu yang Tuhan berikan kepada saya. Itulah sebabnya saya membagikannya kepada saudara. Oleh karena firman Tuhan ini menyatakan kepada kita betapa kita memperoleh kasih karunia, bukan karena kehebatan kita, ya, bukan karena gelar kita, bukan karena tidak, tetapi karena betul-betul kasih karunia Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk menikmati sukacita di dalam keselamatan melalui kasih karunia itu. Baik. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerima siapa? Menerima Yesus. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Wah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, janji-janji Tuhan ini, firman Tuhan ini sangat-sangat memberikan kepastian. Ya, kalau dikatakan apa? Semua orang yang menerima Dia diberi kuasa. Diberi kuasa. Kita menjadi apa? Anak-anak Allah. Bukan anak-anak setan. Bukan anak-anak dunia. Orang-orang yang jadi anak-anak Allah yang akan bertemu dengan Allah. Anak-anak Allah ini akan bertemu dengan Allah di mana? Di sorga. Karena anak-anak setan tidak mungkin bertemu dengan Allah. Anak-anak dunia ini akan tinggal di dunia ini. Sekarang, itulah sebabnya tadi saya katakan, siapa yang rindu diselamatkan? Mari kita melalui pengalaman pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, ajakan ini sangat-sangat jelas kepada saudara. Sangat-sangat berguna bagi saudara kalau kita mau. Ya, kalau kita mau menerimanya. Ini pilihan ada di tangan kita masing-masing. Baik, 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dan barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya tidak, barang siapa tidak memiliki Yesus, ya, ini dia tidak memiliki hidup. Lalu kita sudah tadi malam sudah mengatakan dengan firman Tuhan, ya, dalam Wahyu pasal 1 ayat 17, aku memegang kunci maut dan kerajaan maut, dikatakan. Jadi memang Yesus dapat memberikan hidup. Firman Tuhan ini adalah sangat-sangat jelas di sini. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Oleh sebab itu jaminan hidup yang pasti, jaminan hidup keselamatan kita adalah saat kita memiliki Yesus. Karena dialah jalan keselamatan. Karena dialah yang diutus oleh Allah sebagai juru selamat. Ya, sebagai juru selamat. Dan kita diajak untuk memilikinya supaya kita memiliki hidup. Baik, ayat 13, semuanya ini kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kau memiliki hidup yang kekal. Diulangi lagi, saudaraku. Ya, kalau kita yang mau percaya, ya, yang mau percaya kepadanya bahwa kita memiliki hidup. Saudaraku, sekali lagi, ini tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Ada berikan. Allah itu luar biasa, saudara. Pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, sebenarnya mungkin kalau orang tua melarang sesuatu untuk diambil, lalu kemudian orang tua apa? Lihat itu apa yang dilakukan. Ah, sudah dilarang itu, kenapa kau ambil? Itu bisa-bisa ditarik tangannya atau ditampar tangannya itu supaya jangan mengambil barang tersebut.
Tetapi Allah tidak lakukan itu karena Allah tidak memaksa. Tidak memaksa. Adam jatuh pilihannya sendiri. Pilihannya sendiri. Tapi Allah dalam pilihan Adam itu tidak mengatakan, ya karena kau rasain di situ, bukan begitu. Allah itu sangat-sangat peduli. Allah itu sangat-sangat prihatin melihat pilihan daripada Adam itu. Ya, pilihan Adam itu. Dan bukan hanya prihatin, Allah harus menunjukkan kasih yang paling dalam, empati. Empati dan berkorban. Empati itu harus dengan pengorbanan. Itulah yang dia Tuhan. Yesus buat. Dia berkorban dengan empatinya kepada saudara dan saya. Ya. Untuk bisa saudara dan saya bisa selamatkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yohanes 3:16 sebagai ayat yang terakhir. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia siapa? Saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan saudara. Dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan rindu hutapea. Sehingga Yesus telah dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang. Saya sebutkan nama supaya rindu hutapea yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak memilih siapa, tapi saya, malah mana saya baca supaya rindu hutapea yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya saudara yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itulah ajakan Tuhan. Inilah jalan Tuhan. Inilah panggilan Tuhan kepada saudara untuk menerima keselamatan yang Tuhan tawarkan, yang Allah tawarkan kepada saudara. Sekali lagi, adalah pilihan kita masing-masing. Tapi dengan rendah hati saya memohon kepada saudara. Kalau saudara menerimanya, saudara tidak akan rugi. Kalau saudara percaya kepadanya, saudara tidak akan ditolak oleh Tuhan. Dia akan menerima saudara. Bukan hanya menerima, tapi dia akan selamatkan saudara. Bukan hanya selamatkan, tapi dia akan bawa saudara dari dunia yang berdosa ini. Kemana? Ke tempat Yesus berada di sorga. Allah doa dan harapan saya untuk saudara-saudaraku semuanya pada malam hari ini. Terimalah dia, karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terimalah keselamatan, terimalah hidup kekal. Karena melalui keselamatan hidup kekal itu, kita akan hidup bersama dengan Tuhan, kekal selama-lamanya. Doa dan harapan saya, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak kepada hamba Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea. Satu pembahasan yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Bagaimana kita mengetahui rahasia keselamatan. Kira-kira seperti apa itu, Saudara Boy, rahasia keselamatan? Ya, percayalah kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Ya. Tuhan Yesus, Maka engkau akan diselamatkan. Satu Dan panggilan. bukan hanya kita sendiri yang diselamatkan. Tadi sudah disampaikan bahwa engkau dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Ketika kita mendengar panggilan Tuhan, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi kepada hamba Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea, dan kepada kita semua, para peserta yang sudah mengikuti belajar Alkitab interaktif online sepanjang pekan ini. Saya yakin dan percaya berkat dan rahmat Allah yang luar biasa itu melimpah bagi masing-masing kehidupan kita, dan kita semakin dikuatkan iman percaya kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Mungkin ada yang didoakan untuk malam ini? Tidak ada ya? Tidak ada. Oh, terima kasih. Tapi boleh doakanlah para peserta yang sudah belajar selama satu minggu ini. Ya, supaya tetap setia kepada Tuhan. Untuk itu kita akan bersama-sama doa tutup dan doa berkat akan dipimpin langsung oleh hamba Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea. Kami silakan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Allah yang bertahta di sorga, Allah yang penuh kuasa dan berkuasa,
tetapi peduli atas hidup kami manusia. Kami hina oleh karena kami dari debu tanah. Tetapi kami berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan mau memberikan kami keselamatan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Tuhan tidak membiarkan kami binasa. Tuhan tidak membiarkan kami tinggal di dalam dosa. Dan Tuhan tidak membiarkan kami ditawan oleh setan. Dan Tuhan tidak membiarkan kami susah, menderita, bahkan mati. Tetapi Tuhan memberikan kami keselamatan. Bahkan Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang mati yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oleh karena janjimu. Terima kasih oleh karena kasih karuniamu. Engkau sudah tawarkan kepada kami pada malam hari ini keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini hamba berdoa pada seluruh pendengar yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami diberkati oleh Tuhan saat kami percaya dan kami menerima. Dan terima kasih Tuhan, kuasa Tuhan menuntun setiap pendengar untuk dapat menerima. Supaya keselamatan menjadi milik kami bersama-sama. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kedangkanlah tangan-Mu dari sorga mencurahkan berkat-Mu kepada kami masing-masing dimanapun kami berada. Biarlah tangan Tuhan memberikan kami perlindungan, dan tangan Tuhan mencurahkan berkat-Mu sehingga kami memiliki damai sejahtera. Dan teristimewa sekali lagi Tuhan, hamba berdoa, biarlah kami yang sudah mendengarkan firman kebenaran ini, kami mengambil keputusan untuk percaya, untuk menerima, dan tinggal dalam Yesus, karena Yesus akan memberikan kami keselamatan. Terima kasih Tuhan, doa ini hamba-Mu persembahkan dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan-Mu, dan kami diberkati. Kami berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih banyak kepada hamba Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea. Ada pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri. Mungkin dalam satu pekan ini, pembahasan daripada hamba Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea, dalam memberikan jawaban, mungkin ada yang kurang puas, mungkin ada yang merasa terlalu cepat. Kami menyampaikan permohonan maaf, dan kami tetap mengajak dan mengundang kepada kita semua, untuk kita kembali bertemu pada hari Minggu, dalam aplikasi yang sama, dalam pembahasan yang juga cukup menarik dan luar biasa. Kita tidak tahu siapa yang berbicara, tapi kita akan nantikan saja pembicaranya. Dan saya kembali mengajak untuk kita semua mengirimkan pertanyaan-pertanyaan kita melalui kolom aplikasi Facebook, YouTube, dan juga aplikasi Zoom. Kami dari studio mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.